Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Haryandani dengan NIM 220501020. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing yakni Ibu Siti Ahdina Saadatur Rahmi MI. Yang saya hormati Ibu dosen penguji 1 yakni Yuvita Mailanti dan Ibu penguji 2 yakni Tila Handayani. Baiklah, langsung saja saya akan seminar proposal yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Ternak Ayam Petelur Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Kelompok Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa Pejanggi, Kecamatan Peraya Tengah. Latar belakang masalah pada penelitian ini yakni usaha peternakan ayam petelur di Desa Pejanggi memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena tingginya permintaan telur sebagai kebutuhan pokok. Namun, peternakan menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, persaingan usaha, dan pengelolaan yang kurang efektif. Dalam perspektif ekonomi Islam, usaha harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berkelanjutan. Penerapan konsep seperti mudharabah dan musyarakah dapat membantu pembiayaan usaha. Sementara zakat usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan strategi yang sesuai syariat. Usaha ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan peneliti untuk merumuskan strategi pengembangan usaha peternakan ayam petelur yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini yang ada dua. Yang pertama yakni bagaimana strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh peternakan ayam petelur. Rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana perspektif Islam yang dilakukan dalam strategi pengembangan usaha ternak ayam petelur. Tujuan penelitian pada penelitian ini yakni ada dua. Tujuan yang pertama yakni menganalisis dan merumuskan strategi pengembangan usaha ternak ayam petelur dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan yang kedua yakni menerapkan strategi pengembangan usaha ternak ayam petelur dalam perspektif ekonomi Islam. Manfaat penelitian yakni manfaat secara teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam konteks penerapan pada usaha kecil menengah di sektor peternakan, serta menambah literatur ilmiah tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dan dalam usaha peternakan. Manfaat secara praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan bagi peternakan memberikan panduan dan rekomendasi strategi pengembangan usaha yang berlandaskan nilai ekonomi Islam. Telaah pustaka. Telaah pustaka pada penelitian ini yakni saya ambil 4. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Weni Lovia Anggriani yang berjudul Perspektif Etika Bisnis terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam di Desa Pinggir Air. Yang kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Edi Indra Setiawan yang dimana judulnya yakni Strategi Pengembangan Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa Tombang, Kecamatan Waleran. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Rani Dwi Ramadhani yang berjudul Analisis Usaha Peternakan Ayam Petelur Sistem Closed House di Rasa Farm, Desa Kandarrejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Agung Dwi Cahyo dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Pengembangan Agribisnis Peternakan Ayam Ras Petelur di Kabupaten Kediri. Teori penelitian yang pertama yakni strategi. Menurut Stefani, strategi dalam buku Murdifin Haming dan Mahmud Nurjamidin, strategi sebagai suatu proses menentukan rencana suatu pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi serta penyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dicapai. Teori penelitian yang kedua yakni pengembangan usaha. Menurut Brown dan Patrello, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apakah kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula. Perkembangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh data.
Teori penelitian yang ketiga yakni perspektif ekonomi Islam itu mencakup etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yakni ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi agama Islam, yaitu sebagai agama yang menyusung fungsinya sebagai rahmatul lil alamin, agama kebaikan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam yang berlandaskan pada tauhid menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik Sang Pencipta, sehingga unsur keserakahan tidak terpupuk dan memengaruhi perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Metode dan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau yang dimaksud untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian yakni tempat di mana peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam objek yang diteliti. Lokasi penelitian yang saya ambil yakni di Desa Pejanggi, Kecamatan Praia Tengah, dijadikan sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan keterbatasan yang dimiliki peneliti. Kehadiran penelitian. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara maksimal, dikarenakan peneliti merupakan pengumpul data utama. Jadi peneliti juga berperan pada peneliti dan berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan di lapangan. Sumber data. Menurut Arikonto, sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan menurut Supomo, sumber data yang merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dan penentuan metode pengumpulan data. Jenis data yang telah dibuat di muka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam sumber data. Yang pertama yakni data primer dan yang kedua yakni data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yang dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam objek penelitian yang diteliti atau hanya ikut pada bagian seseorang yang diobservasi. Teknik pengumpulan data yang kedua yakni wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang dimana peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan strategi pengembangan usaha ternak ayam petelur perspektif ekonomi Islam yang berada di Desa Pejanggi. Teknik pengumpulan data yang ketiga yakni dokumentasi. Dokumentasi yakni catatan suatu peristiwa yang telah berlaku dan dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti perlu untuk menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi untuk menyimpan dan meneruskan keterangan mengenai kegiatan peneliti. Teknik analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menggambar objek penelitian yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data, yakni yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga yakni penarikan kesimpulan. Keabsahan data. Keabsahan data memiliki tujuan untuk membuktikan apakah data yang digunakan memang benar valid atau tidak valid yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa proses dari penyajian data yang akan digunakan oleh peneliti adalah yang pertama kekuatan pengamatan, yang kedua yaitu triangulasi, yang ketiga yaitu menggunakan bahan referensi.